Kita perlu menghindari penyakit cepat puas. Penyakit cepat puas ini bisa menghambat kesuksesan. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, ada salah satu penyakit bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita ini yang bisa menghambat kita untuk menjadi orang yang benar-benar sukses. Penyakit itu namanya penyakit cepat puas. Kalau ibarat makan, cepat sekali kenyangnya. Satu suap aja makan sudah kenyang. Sobat DB, penyakit puas ini harus kita hindari. Sebab kalau penyakit ini sempat menghinggapi kita akan kesulitan untuk bisa menjadi orang yang benar-benar sukses. Saya sekarang Sobat DB sedang berada di ibu kota Jakarta. Saya berada di lantai 2 tempat saya tinggal. Di bawah saya ini jalan raya. Saya melihat di jalan raya ini ada mobil yang lewat itu mobil reot. Ada mobil yang lewat itu mobil yang sudah lusuh, tahunnya sudah lama. Ada juga mobil yang lewat itu mobil mewah. Ada yang jenis Kijang, ada yang jenis Cherry, ada yang jenis Alphard, ada Lamborghini dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, disinilah kita melihat bahwa kita tidak boleh cepat puas. Kalau kita puas dengan mobil reot, orang ada yang pakai mobil yang tidak reot, tetapi tahunnya sudah cukup lama. Kalau ada orang yang memakai mobil demikian, orang ada memakai mobil mewah seperti Alphard, Lamborghini dan lain-lain. Artinya apa? Kalaulah kita puas dengan mobil reot kita saja, tentu kita tidak akan punya semangat untuk berusaha, untuk berupaya mendapatkan mobil yang mewah seperti Alphard tadi. Karena kita sudah punya mobil yang bagi kita itu sudah bisa memuaskan diri kita. Jadi Sobat DB, di dalam kita hidup di dunia ini, jangan cepat puas. Kalau kita misalnya berhasil membeli motor, kita jangan puas, bercita-citalah membeli mobil. Kalau kita berhasil membeli mobil yang biasa-biasa saja, bercita-citalah kita membeli mobil mewah. Demikian juga dalam berusaha. Kalau kita sudah punya satu usaha, misalnya toko kelontong di rumah kita, bercita-citalah kita punya toko tersendiri yang letaknya di luar rumah kita. Kalau kita sudah punya satu toko di luar rumah kita, bercita-citalah untuk menambahnya dan menambahnya lagi. Kalau kita misalnya punya satu pabrik, bercita-citalah untuk menambahnya lagi dengan pabrik yang lain. Kalau kita sudah punya satu usaha, bercita-citalah punya cabang sebanyak-banyaknya. Kalau kita kian kemari selama ini naik mobil, bercita-citalah untuk naik pesawat. Kalau kita selama ini punya rumah seadanya saja, sederhana, bercita-citalah untuk punya rumah mewah. Kalau kita sekolah selama ini tamat S1, bercita-citalah untuk S2. Kalau kita sekolah sampai S2, bercita-citalah untuk S3. Kalau kita selama ini di kantor menjadi kepala seksi, bercita-citalah menjadi kepala bagian.
Kalau kita menjadi kepala bagian, bercita-citalah untuk menjadi kepala biro, untuk menjadi kepala kantor, untuk menjadi kepala dinas, untuk menjadi kepala daerah. Kenapa demikian? Karena kita manusia ini perlu ada keinginan yang lebih tinggi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita punya keinginan yang lebih tinggi, tentu kita tidak cepat puas. Orang yang cepat puas biasanya orang yang hidupnya tidak bisa berkembang. Tetapi kalau ada Anda yang bertanya kepada saya, orang yang tidak puas-puasnya itu kan sama dengan orang tamak, kan sama dengan orang rakus. Berbeda orang yang tidak cepat puas dengan orang yang tidak puas-puasnya. Berbeda pula orang yang tidak puas-puasnya dengan orang yang tamak, dengan orang yang rakus. Kalau orang yang tamak dan rakus itu biasanya dia tidak peduli halal haram. Harta orang menjadi harta dia. Kalau perlu dirampok, kalau tidak bisa ditipu. Tetapi kalau orang yang tidak cepat puas, dia dengan sabar ingin selalu hidupnya lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu bedanya. Jadi saya bukan meminta Anda untuk menjadi orang rakus, orang tamak. Namun jadilah orang yang tidak cepat puas. Di B-Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh pemirsa di B-Channel menjadi orang kaya raya yang tidak cepat puas. Salam sukses dari B-Channel. Salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.